Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Hadianur. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Kali ini kita akan masuk materi baru pada kelas 7 yang berjudul materi himpunan. Dan pada video pertama kali ini kita akan membahas mengenai pengertian himpunan, lambang himpunan, anggota himpunan, kardinalitas himpunan, serta penyajian himpunan. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita simak video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, kita akan memasuki pengertian himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang memiliki definisi atau karakteristik yang jelas. Contohnya seperti ini. Kumpulan kendaraan roda 2 di Diler. Kendaraan roda 2 itu adalah karakteristiknya. Jadi jelas ya, kendaraan yang beroda 2. Kita semua bisa melihat bahwa kendaraannya roda 2 atau bukan. Sehingga ini disebut dengan himpunan ya, karakteristiknya jelas. Kemudian hewan berkaki 4 ya, juga jelas hewan berkaki 4. Kita bisa membedakan antara yang berkaki 4 dengan berkaki 2 ya, jelas. Kemudian siswa-siswa kelas 7B yang memiliki tinggi badan lebih dari 150 cm. Nah, ini juga jelas, kita bisa mengukurnya dengan alat ukur tinggi badan dan ketahuan dan jelas karakteristiknya, sehingga ini juga termasuk himpunan. Sedangkan yang bukan himpunan ini objeknya memiliki definisi atau karakteristik yang kurang jelas atau tidak jelas. Contohnya, kumpulan hewan yang mudah dipelihara. Nah, mudah dipelihara ini yang bagaimana? Misalnya, bagi saya mudah memelihara harimau, sedangkan bagi kalian susah memelihara harimau. Ya kan? Jadi tidak jelas. Tiap orang memiliki pengertian atau pemahaman yang berbeda-beda mengenai hewan yang mudah dipelihara. Jadi ini tidak jelas, sehingga ini bukan himpunan ya. Kemudian satu lagi, kumpulan bunga di kebun yang indah. Nah, bunga-bunga yang indah itu yang seperti apa? Apakah bunga mawar itu indah? Apakah bunga melati itu indah? Kan setiap orang lain-lain pemahamannya mengenai bunga yang indah, sehingga ini juga bukan termasuk himpunan ya. Mudah ya cara membedakan antara himpunan dengan yang bukan himpunan. Oke. Nah, sekarang lambang dan anggota himpunan. Himpunan ini diberi nama dengan huruf kapital. Misalnya, himpunan A hanya huruf besar ya, himpunan B atau himpunan X. Jadi ketiga-tiganya huruf besar. Kemudian, anggota himpunan atau elemen namanya dilambangkan dengan simbol seperti ini, seperti huruf E, yaitu elemen. Sedangkan kalau bukan anggota himpunan dilambangkan dengan huruf E, tapi ada garis miring seperti ini ya. Ini artinya bukan anggota himpunan. Kemudian anggota himpunan itu dituliskan di dalam tanda kurung kurawal. Kurung kurawal itu seperti ini ya, kurung kurawal ya, seperti ini cara menuliskannya, bukan kurung biasa ya. Kemudian antar anggota itu dipisahkan dengan tanda koma. Ya, tanda koma tahu aja ya. Contoh, jika B adalah himpunan hewan berkaki 4, maka B-nya bisa kita tuliskan seperti ini. B sama dengan, nah ini kurung kurawal, kemudian tiap anggota kita kasih tanda koma. Misalnya anggotanya adalah kuda, anjing, kucing, sapi, dan kambing ya, berkaki 4 semua ya. Dalam keadaan normal berkaki 4 ya, kita hitungannya kan dalam keadaan normal himpunan ini ya. Nah, lalu kucing adalah anggota himpunan B, maka dituliskan kucing, kemudian tanda seperti itu, kayak tanda seperti huruf E ya, kucing anggota himpunan B. Lalu ayam ada nggak? Ayam nggak ada di sini, sehingga ayam bukan anggota himpunan B, sehingga dituliskan ayam dengan tanda seperti ini B. Ayam bukan anggota himpunan B. Nah, mudah ya. Nah, sekarang kardinalitas himpunan. Apa sih itu kardinalitas? Kardinalitas atau bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan jumlah anggota dari suatu himpunan. Contohnya, tentukan kardinalitas dari himpunan-himpunan berikut ini. Yang pertama, himpunan A, anggotanya 2, 4, 6, 8. Kemudian nomor 2, himpunan huruf vokal. Kemudian yang ketiga, himpunan huruf penyusun kata matematika.
Nah, cara kita menyelesaikannya, cara kita menentukan kardinalitas dari contoh-contoh itu adalah yang pertama NA. Nah, ini simbol untuk kardinalitas seperti ini. Jadi jumlah anggota himpunan A itu adalah 4. Karena jumlahnya ada 4, ya enggak? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 berarti anggotanya, maka dituliskan N dalam kurung A besar sama dengan 4. Ya, kemudian yang kedua, himpunan huruf vokal. Misalnya kita tuliskan V adalah himpunan huruf vokal, maka kardinalitasnya adalah NV sama dengan 5 karena V-nya huruf vokal A, I, U, E, O. Ada 5 ya, sehingga NV sama dengan 5. Kemudian yang ketiga, misalkan M adalah himpunan huruf penyusun kata matematika. M ini himpunan ini anggotanya tidak boleh berulang, tidak boleh sama dalam menuliskan di dalam kurung kurawal. Jadi kita hitung dulu nih hurufnya nih yang nggak sama nih. M, A, kemudian T ya, kemudian E, M lagi, nggak usah lagi karena sudah ada di depan sini. A lagi juga nggak usah, kemudian T juga nggak usah, kemudian I, kemudian K, kemudian A juga nggak usah ya, sudah ada di depan sini. Sehingga jumlahnya ada berapa nih? M, A, T, E, I, K, ada 6. Maka NM sama dengan 6. Nah, begini cara kita menentukan kardinalitas atau jumlah anggota dari suatu himpunan ya. Mudah saja ya. Nah, lanjut. Penulisan atau penyajian himpunan. Untuk menuliskan atau menyajikan himpunan ini ada 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata atau metode deskripsi. Contoh, C, ya, himpunan C adalah sama dengan ya, tuliskan C sama dengan dalam kurung kurawal bilangan cacah kurang dari 5. Ini artinya dengan metode deskripsi. Atau boleh juga pakai gini, A sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Jadi kalau nggak pakai kurung kurawal boleh dituliskan himpunan ya, himpunan. Misalnya boleh seperti itu ya. Jadi ada 2 cara untuk metode kata-kata seperti ini. Kemudian cara yang kedua dengan mendaftarkan anggota. Contohnya, tadi bilangan cacah yang kurang dari 5, ya kita daftarkan anggotanya. Berapa bilangan cacah yang kurang dari 5? Bilangan cacah itu kan mulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kurang dari 5 berarti sampai 4. Kemudian yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Apa itu notasi pembentuk himpunan? Nah, ini contohnya. C sama dengan gini. Cara membacanya, himpunan C adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian sehingga X kurang dari 5 ini ya, dan X anggota atau elemen dari bilangan cacah. Nah, ini cara membacanya ya. Ini adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Atau boleh juga seperti ini. Karena dia kurang dari 5, bisa juga kita ganti dengan X kurang dari sama dengan 4. Dibacanya, himpunan C adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan 4 dan X anggota atau elemen dari bilangan cacah. Ya, boleh seperti itu dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, terima kasih telah menonton video singkat ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen jika ada yang mau ditanyakan, serta subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.